pejabat fungsional, guru, pengawas sekolah, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah ya, yang hari ini bagaimana sih cara menyusun SKP dan peruntukannya nanti seperti apa sih, apa bedanya dengan yang dulu gitu ya. Baik Bapak Ibu. Ini di gambar paparan saya transformasi JF Rocket Cus gitu ya. Iya. Iya. Jadi semuanya saat ini kita harus berubah ya, dengan roket itu kan cepat sekali ya. Kita melakukan transformasi ini karena tadi yang dulu-dulu itu sudah nggak relevan lagi. Penilaian kinerja jabatan fungsional yang dulu sudah tidak relevan di kondisi saat ini, sehingga diharapkan dengan perubahan dengan Permenpan 1 maupun Perban 3 gitu ya, kita lebih lebih agile. Pejabat fungsional, guru, pengawas sekolah gitu ya, itu lebih agile di dalam melaksanakan tugas masing-masing gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, saya nanti akan menyampaikan ke Bapak Ibu gimana sih cara mungkin kalau penyusunan SKP gitu ya. Penyusunan SKP itu nanti akan fokus pada Permenpan 6 tahun 2022 gitu ya. Nah, nanti kalau Permenpan 1 dan Perban 3 udah jadi SKP-nya nih, sudah jadi predikat kinerjanya lah, nanti baru dituangkan di dalam PAK-nya begitu ya. Ini mungkin nanti saya fokus ke kalau yang SKP-nya mungkin sekelumit karena memang sudah ada sistem. Ya, kalau tadi disampaikan ada PMM ya, itu adalah memang sistem yang dimiliki oleh Kemdikbud gitu ya, platform Merdeka Mengajar, di mana saat ini yang dipakai seluruh Indonesia nanti adalah seharusnya menggunakan e-kinerja BKN gitu ya. Jadi nanti yang PMM itu akan diintegrasikan di e-kinerja BKN, sehingga tadi harus disesuaikan gitu ya. Kalau mungkin PMM kemarin masih seperti saya nggak ngerti ya kondisi sekarang ini karena memang bukan wilayah ranah kami gitu ya. Tapi tadi menurut informasi tadi saya sudah mendengar dari beberapa rekan kami di BKN bahwasanya e-kinerja sudah memuat PMM dari Bapak Ibu, hanya ada hal-hal yang perlu disesuaikan seperti itu. Nah, ini mungkin ranahnya di belakang layar ini ada teman-teman peranata komputer gitu ya, yang prakom yang selalu atau teman-teman yang terkait teknis IT gitu ya, terkait aplikasi PMM maupun e-kinerja begitu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya ingin mengantarkan langsung ke sini saja. Apa sih perubahan yang mendasar di kondisi saat ini gitu ya? Yang tadi disampaikan oleh Pak Agus tadi, transformasi JF itu seperti apa sih gitu ya? Perubahan sistemiknya itu seperti apa sih? Nah, inilah perubahan tata kelola jabatan fungsional, di mana ketika dengan hadirnya Permenpan 1 dan Perban 3 gitu ya, sebenarnya ini tadi awalnya dari Permenpan 6 tahun 2022 gitu ya, kita diminta agile, tadi harus lincah, harus dinamis seperti apa sih, sehingga ya yang dikatakan lincah, kita nggak lagi berbasis dengan butir kegiatan gitu, kita tidak terpaku pada butir kegiatan yang terlalu rigid gitu ya. Yang harus butir-butir kegiatan, kalau dalam Permenpan masing-masing itu kan yang satu butir kegiatan nilai kreditnya sekian gitu ya, kecil-kecil sekali gitu ya. Kalau yang untuk pengawas sekolah, kalau yang guru kan dulu ada modelnya PKG ya, penilaian kinerja guru gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, sekarang sudah tidak seperti itu lagi, tetapi sekarang dasarnya adalah ruang lingkup. Artinya besaran-besaran yang dilakukan oleh pejabat fungsional tadi. Kalau guru yang mungkin mengajar begitu ya, mungkin nanti baiknya juga terkait ruang lingkup ini nanti bisa ditanyakan juga dengan rekan-rekan instansi pembina, seperti apa sih di dalam menuangkan gitu ya, dengan transformasi saat ini, menuangkan tadi ketika butir kegiatan nggak ada, bagaimana ruang lingkup pekerjaan guru maupun pengawas sekolah gitu kan ya. Kalau pandangan kami gitu ya, intinya dengan kita mengubah ke ruang lingkup itu tadi, kita tuh lebih lebih agile, di mana tadi itu kita mau melakukan pekerjaan apapun, yang penting tugas jabatan kita. Artinya kalau guru yang mengajar gitu ya, dia mengajar apapun nanti akan dilihat dari ekspektasinya. Ketika di dialog kinerja dia diminta mengajar bagaimana ini ya. Kemudian kalau pengawas, berarti sebagai pengawas sekolah apa nih tugas jabatannya secara umum, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu rigid begitu ya. Tinggal nanti semua penuangan dalam SKP-nya disesuaikan dengan PK, perjanjian kerja gitu ya. Perjanjian kerja di mana? Perjanjian kerja tingkat eselon 2, berarti di sini mungkin adalah di Dinas Pendidikan. Apa yang dibawa nih? Karena tiap tahun Bapak Ibu pasti ada namanya PK.
ya, di perjanjian kinerja dan eselon 2-nya itu apa yang perlu diterjemahkan gitu, yang perlu diterjemahkan di sekolah-sekolah gitu ya, sehingga itu nanti akan diterjemahkan oleh para atasan masing-masing. Ya, berarti kepala sekolah gitu ya. Kalau kemudian untuk sebagai atasannya guru gitu ya, dengan turunan dari PK-nya tadi, perjanjian kerja yang mungkin ada di dinas pendidikan seperti apa, ya sekolah-sekolah itu akan mengacu ke situ sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oh, programnya mungkin saat itu di PK Dinas Pendidikan melakukan inovasi di pendidikan pelayanan pendidikan di semua sekolah gitu ya. Lah, itu mungkin yang menjadi akhirnya cantolan gitu ya. Cantolan dari atasan masing-masing tadi untuk membuat RHK gitu ya, rencana hasil kerja di tiap tahunnya gitu ya. Di tahun itu mau apa outputnya, nah itu tergantung dari PK begitu. Nah, kemudian pun demikian ketika tadi kepala dinasnya sebagai atasnya pengawas sekolah gitu ya, yang itu yang kemudian nanti akan diterjemahkan untuk yang pengawas sekolah itu mau ngapain aja. Nah, itulah sekarang itu yang mungkin hal-hal yang baru Bapak Ibu ya, gimana gitu ya. Kalau dulu pakai butir kegiatan kan saklek ya, sudah di situ kadang-kadang ada hal-hal kegiatan yang tidak bisa terakomodir yang kita kerjakan gitu ya. Tapi dengan adanya ruang lingkup tadi lebih fleksibel, sehingga kita lebih fokus tadi, lebih all out ya tenaga kita ya, kemudian waktu kita untuk fokus benar-benar sesuai dengan tugas jabatan yang itu relate dengan target organisasi. Begitu Bapak Ibu ya. Sehingga tadinya ini yang sesuai tadi ya, ini ya. Kalau yang dulu nggak linear dengan target organisasi, sekarang semuanya harus inline ya, harus linear dengan target organisasi Bapak Ibu. Baik. Kemudian di sini Bapak Ibu, nah ya di sini kalau dulu kita mengenalnya ada dupak gitu ya. Nah sekarang ya otomatis sudah nggak kenal lagi ada dupak, karena tadi butir kegiatan sudah nggak ada ya, sehingga kalau nggak ada dupak terus bagaimana caranya tadi? Dari SKP dan perilaku kerja penilaiannya. Jadi udah gampang, nggak ada lagi dulu dualisme penilaian Bapak Ibu ya, kita nyusun SKP sendiri, dupak sendiri. Nah sekarang enggak. Apa yang Bapak Ibu tuangkan di dalam SKP, kemudian penilaian Bapak Ibu terhadap tadi realisasi terkait target tadi Bapak Ibu lakukan tadi, dan perilakunya Bapak Ibu yang dituangkan dalam SKP tadi, itulah yang nanti akan dikonvert menjadi angka kredit. Begitu nanti penilaiannya Bapak Ibu ya. Nah, itu sangat lebih mudah gitu ya. Sudah nggak ada lagi dualisme penilaian. Kalau SKP nilainya baik, otomatis angka kreditnya yang baik gitu kan. Nah, kalau dulu kan nggak seperti itu Bapak Ibu ya. SKP-nya baik-baik aja, tapi ketika mengumpulkan dupak, nah, itu nanti ada keterangan belum memenuhi kenaikan pangkat gitu ya. Belum memenuhi angka kreditnya untuk kenaikan jabatan seperti itulah. Kalau sekarang otomatis ketika SKP baik, itu dia bisa untuk nge-push untuk mendapatkan angka kredit juga lebih cepat gitu ya. Tapi kalau nilainya mungkin kurang, butuh perbaikan, berarti ya semakin dia lama untuk bisa mengumpulkan angka kreditnya gitu. Nah kemudian Bapak Ibu, perubahan pokok tata kelola JF selanjutnya adalah kalau dulu KPLB, kenaikan pangkat luar biasa, itu hanya ditujukan pada JPT dan jabatan administrasi saja, namun tidak sekarang. Nah sekarang apabila pejabat fungsional memiliki inovasi gitu ya, keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan fungsionalnya, dia layak diusulkan untuk kenaikan pangkat istimewa. Nah sehingga tadi Bapak Ibu, yuk kita lomba-lomba gitu ya, berlomba-lomba memperbaiki diri, melakukan inovasi, mengupgrade kompetensi kita gitu ya, sehingga kita bisa all out tadi ya untuk melakukan tugas jabatan kita gitu Bapak Ibu. Nah kalau dulu Bapak Ibu ya, dulu kita mengenal kegiatan Bang Prof dan penunjang. Bang Prof ini kan seperti penilaian dari karya tulis ilmiah gitu ya, KTI, kemudian kalau yang lainnya ada penerjemahan, penyaduran, nah itu masuk ke Bang Prof. Nah hal ini Bapak Ibu sekarang dengan adanya konsep penilaian menggunakan konversi ya, jadi konversi ini kita lebih familiar ya dengan menyebut dengan konversi karena tadi angka kredit didapatkan dari konversi dari predikat kinerja gitu ya. Nah dari mazhab konversi ini sudah tidak mengenal lagi kita dengan Bang Prof dan penunjang. Jadi selamatlah bagi Bapak Ibu gitu ya yang mau naik jabatan gitu ya, sudah nggak ada syarat lagi untuk kegiatan Bang Prof dan penunjang begitu Bapak Ibu.
Nah, kemudian Bapak Ibu, inilah juga merupakan challenge untuk instansi pembina nih, Kemdikbud ya, selaku instansi pembina, di mana tadi ketika sudah nggak ada dupa, berarti sudah nggak ada lagi namanya tim penilai, gitu ya. Sehingga tadi kalau dulu masih ada dupa dan tim penilai kan berarti tugas-tugasnya terkait administratif begitu ya. Namun saat ini ya, karena tadi sudah nggak ada lagi dupa gitu ya, tidak ada lagi tim penilai, sehingga tugas instansi pembina sekarang diarahkan pada hal-hal yang bersifat kualitatif gitu ya. Gimana sih caranya untuk ya tadi meningkatkan kompetensi pejabat fungsional yang dibinanya, lebih fokus pada hal demikian. Bagaimana sih menciptakan program apa ya, menciptakan strategi pembelajaran terintegrasi. Nah, ini juga ada mandat dari LAN gitu ya untuk melakukan menciptakan strategi pembelajaran terintegrasi. Ini bagaimana lah, ini hal-hal ini yang sekarang kedepannya ya diharapkan tadi instansi pemilu lebih fokus pada hal yang demikian gitu Bapak Ibu ya, terkait pengembangan kompetensi. Nah Bapak Ibu, next selanjutnya di sini saya ingin menyampaikan ya. Nah di sini di dalam Permenpan 1 saya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya bahwasanya di pasal 62 Permenpan 1 ya, itu sudah dihapuskan terkait hal-hal berikut ini tadi yang saya sampaikan. Butir kegiatan itu sudah nggak ada, diganti dengan ruang lingkup gitu ya, yang lebih makro lagi. Kemudian hasil kerja ya, yang dulu per butir kegiatan gitu ya, mungkin Bapak Ibu terlalu administratif gitu ya kalau guru-guru lah. Sekarang udah nggak, harus diubah hal ini gitu ya. Nah, itu mungkin butuh proses ya, sehingga tadi Bapak Ibu ya mungkin apakah nanti Kemdikbud ataukah nanti yang apa ya, siapa yang memotori ini gitu ya. Nah ini sekarang sudah kalau umpamanya ada template-nya gitu akan lebih enak ya, ketika apa namanya sudah ada aturan-aturan yang menyesuaikan pada Permenpan 1, sehingga harapannya ada Permenpan 16 tahun 2009 yang terkait guru ya, kemudian Permenpannya pengawas sekolah itu juga melakukan perubahan, di mana ada mandat di dalam Permenpan 1 agar seluruh Permenpan JF yang belum menyesuaikan di Permenpan 1 agar menyesuaikan paling lama 5 tahun. Nah, kalau bicara 5 tahun berarti itu diundangkan tahun 2023 kemarin ya, di bulan Februari. Nah, ini masih ada sisa waktu 4 tahun. Ya, dimana yuk segera menyesuaikan tadi gitu kan, apa-apa yang ada dalam Permenpan 1, sehingga kalau belum menyesuaikan ya sekarang memang ada hal-hal yang masih berlaku di Permenpan lamanya, tapi ada hal-hal yang harus mengacu sama dengan Permenpan 1. Nah, inilah yang di depan layar ini nih yang diharuskan harus mengacu ke sini gitu lah. Artinya hal-hal yang masih ada di dalam Permenpan yang lama masing-masing JF yang terkait hal ini maka dihapus. Contohnya tadi butir kegiatan sekarang udah nggak ada, harus berubah semua ke ruang lingkup. Hasil kerjanya pun demikian harus disesuaikan dengan apa yang tadi di dialog kinerja. Ya, jadi kuncinya adalah dialog kinerja. Dialog kinerja di awal tahun seperti ini, jadi Bapak Ibu tadi harus menuangkan di dalam SKP-nya tadi. Ya, di RH-nya seperti apa rincian hasil kerja yang diinginkan. Jadi di sini harus clear gitu ya, apa tadi PK gitu ya, perjanjian kinerjanya di selevel CBT Pratama. Nah, ini challenge bagi para atasan untuk menerjemahkan dari PK tadi di level eselon 2-nya, berarti di Dinas Pendidikan tadi, untuk diturunkan di katakanlah sekolah-sekolah itu seperti apa. Nah, sehingga tadi diturunkan juga ke masing-masing pejabat fungsional guru. Bapak Ibu semuanya ya, kita semua belajar Bapak Ibu ya, masih tahap belajar semua ke arah sana, tapi kita yakini ya kita harus bisa, karena tadi ini perubahan seluruh Indonesia Raya gitu ya. Kita alhamdulillah ini lebih apa ya, lebih tersistematis gitu Bapak Ibu ya, tidak administratif lagi. Dan sepakat untuk hal-hal yang baru ini kita lakukan bersama-sama dengan semangat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kemudian yang selanjutnya yang dihapuskan Permenpan 1 adalah terkait 3 serangkai ini. Nah ya, jadi kita sudah nggak mengenal tim penilai angka kredit, pejabat yang mengusulkan angka kredit, pejabat yang menentukan angka kredit, kita sudah nggak mengenal. Lalu lantas siapa, pertanyaan berikutnya, yang menilaikan siapa angka kreditnya tadi? Ya, atasan langsung. Kemudian yang menetapkan angka kreditnya, yang menetapkan PAK. Kalau dulu pejabat yang menetapkan angka kredit adalah pejabat yang menetapkan itu yang sesuai dengan Permenpan masing-masing gitu ya. Nah sekarang yang menetapkan PAK adalah atasan langsung. Ya, jadi siapa yang Bapak Ibu ini tanda tangan SKP-nya, ya itulah yang menetapkan PAK-nya.
Kalau namanya guru, ya berarti kalau yang menetapkan kemarin SKP-nya adalah kepala sekolah, gitu ya. Sekarang Bapak Ibu kepala sekolah, gitu ya, punya tambahan pekerjaan menetapkan PAK, ya, pejabat fungsional guru, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, tadi ya penunjang kegiatan profesi juga dihapuskan, sudah kita nggak kenal lagi, dan angka kredit pemeliharaan juga sudah tidak kita kenal lagi ketika di Permenpan 1 ini. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya ya, nah inilah peran penting pejabat penilai kinerja atau atasan langsung, ya. Jadi yang pertama adalah pentingnya dialog kinerja. Ini yang mungkin belum pernah atau jarang kita budayakan, Bapak Ibu, ya. Yang sekarang tadi sudah disampaikan di awal oleh Bapak Agus bahwasanya yuk kita ketika melakukan dialog kinerja dengan atasan jangan sampai itu mengganggu Pak Ibu dalam mengajar, gitu ya. Saya yakin bisa, gitu ya, kita luangkan waktu tersendiri untuk melakukan dialog kinerja. Jadi si atasan harus tahu, sudah lebih mengetahui, ya, kembali kepala sekolah sudah tahu nih program yang ada di Dinas Pendidikan tahun itu, PK-nya, kemudian tahun itu mau ngapain di sekolah ini, melakukan apa, ya, sesuai dengan kebutuhannya tadi. Ya, sehingga tadi ada berapa banyak guru ada di situ, dibagilah tugasnya. Jadi clear apa yang mau. Oh, ibu guru ini mungkin dilihat kita nih sekarang lagi mungkin kita sepakat melakukan inovasi di sekolah mana, gitu ya, di sekolah tersebut. Kemudian ada beberapa guru, ada yang guru yang masih milenial, gitu ya, ada yang itu disesuaikan dengan tadi ya kompetensinya masing-masing juga. Oh, mungkin perlu membuat mengajar, tetapi kayaknya butuh pembelajaran yang bagaimana yang menarik, gitu ya. Apakah tadi ada mungkin sekarang ada model-model modul-modul yang kekinian, gitu ya, membuat modul-modul kekinian. Apakah kemudian dengan bentuk pembelajaran dengan sekarang video-video menarik, apapun itu yang mungkin tadi untuk menunjang cara pembelajaran Bapak Ibu di depan para peserta didik lah, itu bisa dilakukan sekarang. Sehingga tadi itu di sini mungkin tinggal bagaimana tadi menerjemahkan tadi berdialog kinerja, dan tadi itu terbuka, gitu Bapak Ibu, ya. Sekarang kita sudah juga merdeka merdeka bekerja, gitu kan, ya. Berikanlah input masukan-masukan seperti apa, gitu, untuk tadi itu meningkatkan sesuai dengan PK tadi, target organisasi yang ingin dicapai, gitu ya. Kemudian tadi ketika sudah clear, oh si guru ini dalam setahun ini dia mengerjakan apa, mengajar apa, mungkin diberikan tadi inovasi-inovasi apa, gitu kan, ya, atau bahkan membuat aplikasi atau apa, itu monggo silahkan. Nah, itu boleh dilakukan hal-hal yang mungkin kalau tadi itu kegiatannya dia sebagai guru, gitu ya, mengajar, benar-benar mengajar, itu mungkin pekerjaan mandiri. Ada juga mungkin bisa pekerjaan-pekerjaan tadi bersifat teamwork, tadi boleh teamwork, gitu ya. Bisa satu tim, gitu kan, ya, berapa guru, gitu kan, ya, untuk melakukan pekerjaan apa, itu juga dimungkinkan, gitu ya. Sehingga tadi ketika inilah challenge tadi si atasan langsung dalam mendistribusikan pekerjaan. Bagaimana apa pekerjaan di dalam tadi PK organisasi yang diterjemahkan dengan dialog kinerja yang tadi menghasilkan RHK tadi, ya, itu didistribusikan tadi sesuai dengan apa? Sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan level kompetensi yang bersangkutan. Nah, ini kalau biasanya kalau di jabatan fungsional lain itu kan ada gradasi, ya. Untuk yang ahli pertama, muda, madya, utama, itu ada gradasi level kompetensi. Nah, kalau guru nih konon memang semuanya sama, gitu ya. Jadi semua fokus mengajar, tidak ada gradasi, yang penting mengajar, begitu ya. Mungkin yang pengawas sekolah ya mungkin ada gradasi lah, itu mungkin tadi ini juga challenge tadi. Jadi semuanya sekarang itu tantangan si atasan langsung tadi, ya, bagaimana beliau itu memaknai dari PK tadi kemudian diterjemahkan di dalam pekerjaan anak buahnya, gitu ya, untuk 1 tahun tersebut, dan kemudian juga mereview, ya, apakah memang sesuai tidak, sesuai dengan progresnya tidak, gitu ya, ketika tadi pekerjaan dalam setahun tadi itu. Kalau perlu, gitu ya, masing-masing pejabat fungsional tadi diminta untuk membuat timeline, gitu ya, timeline rencana aksi dalam setahun itu seperti apa, strateginya, kapan mau ditempuhnya, berapa lama, berapa bulan, gitu ya. Kemudian itu di breakdown per bulan ini, bulan 1 dia dapat apa nih, bulan 2 progresnya gimana, bulan ketiga, dan seterusnya. Sehingga itu tadi akan sebagai bahan review.
oh saya minta kamu membuat target ini kok, kayak ini kok belum ya, kok belum memenuhi ya ini ya. Nah, itu selalu dipantau. Sehingga tadi di akhir tahun barulah akan dinilaikan kinerja yang bersangkutan. Apabila sesuai dengan ekspektasi antara target dan realisasi yang ada, maka nilainya baik. Nah, Permenpan 1 ketika menyampaikan nilainya baik, barulah di sini nih nanti akan dikonversikan menjadi angka kredit. Ya, Permenpan 1 menyatakan kalau predikat kinerjanya baik, berarti 100% di sini. Nanti akan dikalikan koefisien. Nah, itu kalau sudah menjadi nanti udah clear SKP-nya. Ya, gitu ya. Barulah nanti menjadi angka kredit. Nah, ini biasanya di akhir tahun atau juga bisa dilakukan secara periodik. Nah, kemudian yang terakhir istilah peran dari atasan langsung, yang terakhir adalah menetapkan angka kredit dalam bentuk PAT, gitu. Sehingga tadi para atasan langsung juga harus paham bagaimana sih ya menuangkan formulir-formulir apa yang dibutuhkan ketika yang bersangkutan tadi mau mengusulkan ya pejabat fungsional tadi mau mengusulkan KP maupun KJ, gitu ya. Nanti akan saya bahas di sini Bapak Ibu. Oke, next selanjutnya di sini Bapak Ibu. Ya. Oke, saya lalui saja di sini. Nah, ini Bapak Ibu, saya langsung ke konversi predikat kinerja karena kalau SKP-nya tadi mungkin sudah clear ya. Mungkin nanti apakah bisa juga mengundang dari Kemdikbud selaku yang menggunakan aplikasi PMM jika memang belum difahami PMM-nya gitu ya. Karena kalau secara aplikasi mungkin ada buku panduannya, tinggal klik ini masuk yang mana gitu ya. Kalau kami di BKN tadi saya juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Kinerja ya terkait aplikasi e-kinerja, di mana tadi aplikasi PMM itu sudah terkawinkan dengan e-kinerja. Sehingga tadi Bapak Ibu yang belum mengisi tadi infonya di PMM Bapak Ibu itu terakhir tanggal 31 Januari ya berarti harus diisi gitu ya. Kalau kami sudah selesai kemarin di 15 Januari, terakhir di 15 Januari harus sudah clear per tahun. Kemudian kami juga sudah menilaikan tanggal 1 sampai 15 Januari untuk bulanan gitu ya. Nah, kalau di kinerja itu ya kinerja BKN itu biasanya melakukannya adalah per periode tanggal 15 sampai 15 Januari sampai tanggal 15 Februari seperti itu. Ya gitu ya, biasanya diberikan waktu 3 hari untuk toleransi waktu. Kalau sudah bicara sistem maka kita dipaksa ada deadline-nya. Gitu. Saya nggak tahu yang PMM yang Bapak Ibu lakukan tadi itu juga apakah ada sistem yang sudah berjalan ya. Kalau kami ketika tidak melakukan pengisian maka otomatis kami akan terkurangi tunjangannya gitu. Secara otomatis bulan depan kita tidak menerima tunjangan dikurangi 25% seperti itu. Nah, di dalam e-kinerja ketika kami mau menyusun SKP itu tergantung pada atasan kita. Kalau atasan kita belum ngisi maka belum bisa. Gitu. Jadi mungkin di PMM juga seperti itu, artinya tadi cascading harus nyambung. Di mana tadi atasannya kita, atasannya lagi dia harus sudah clear dulu. PK-nya apa ya, kemudian atasannya kita ngisi apa harus sama gitu. Jadi tadi ngisinya adalah top down dari atas ke bawah gitu. Kalau atasan kita belum mengisi, maka kita belum bisa mengisi di SKP-nya, seperti itu menuangkannya. Nah itu, karena tadi sudah sistem, harus tadi nggak boleh molor-molor nih, karena tadi ketika mungkin atasnya kepala sekolah belum mengisi, maka otomatis para guru belum bisa ngisi, begitu ya. Saya harapkan ini semua sudah tidak ada kendala terkait hal ini, Bapak Ibu. Nah, saya ingin fokus di sini, Bapak Ibu. Inilah angka kredit selanjutnya ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai SKP, terus bagaimana sih karir saya gitu ya. Nah, ini tolong dipahami Bapak Ibu bahwasanya sekarang ketika kita menggunakan model konversi gitu ya, itu angka kreditnya sudah kecil-kecil seperti ini di depan layar Bapak Ibu ya. Ya, sudah kecil-kecil seperti ini, tidak lagi besar-besar seperti dulu ya, karena kalau dulu yang mazhab konvensional dulu selalu menilaikan pendidikan. Ya, yang satu ya untuk S1 100 gitu, S2-nya 150 gitu lah. Kalau sekarang mazhab konversi tidak demikian. Pendidikan sebagai syarat ya itu tidak dinilaikan. Ya, jadi tidak dinilaikan lagi sehingga satu itu yang membuat nilainya menjadi kecil. Yang kedua, kenapa yang membuat nilainya kecil adalah kalau dulu yang mazhab yang konvensional dulu selalu diakumulasi angka kreditnya. Jenjang pertama ke jenjang muda madya dan seterusnya itu ditambahkan terus sehingga nilainya besar-besar. Tidak dengan demikian dengan mazhab konversi, di mana konversi itu menyatakan ketika angka kredit dipakai untuk
kenaikan jenjang jabatan, maka pakai habis. Sudah dipakai, maka habis sudah. Berawal dari nol. Gitu. Ya, contohnya di sini. Ya, kalau kita memahami dari sini Bapak Ibu ya. Ya, 3A ke 3B dia naik pangkat. Butuhnya 50 gitu ya. Nah, 3B mau ke 3C juga butuh 50 untuk kenaikan pangkat. Dengan demikian, ahli pertama ya mau ke ahli muda naik jenjang jabatan. Nah, ini namanya naik jenjang jabatan itu dari ahli pertama ke muda. Kalau 3A ke 3B namanya naik pangkat, Bapak Ibu ya. Nah, ahli pertama ke muda butuhnya 100, yaitu jumlah dari 3A ke 3B 50 dan 3B ke 3C itu 50. Jadi butuhnya 100 untuk ahli muda. Nah, ketika yang bersangkutan katakan punya nih angka kredit 105 nih ternyata. Ya, nah dipakailah yang bersangkutan ke ahli muda. Ya, nah maka ketika sudah dipakai kenaikan jenjang jabatan ke ahli muda, maka nanti sisanya yang 5 angka kredit sudah tidak bisa dipakai lagi. Ya, berawallah nanti yang bersangkutan dari nol lagi di ahli mudanya, gitu. Ya. Ya, prinsipnya untuk naik jenjang jabatan sistemnya adalah pakai habis, dipakai angka kreditnya maka habis sudah, begitu ya. Kemudian untuk ahli muda, 3C yang mau ke 3D naik pangkat butuh 100, 3D mau ke 4A butuh 100. Dengan demikian ahli muda yang mau naik jenjang jabatan ke ahli madya butuh 200. Ya, asumsinya adalah 100 tambah 100. Gitu ya. Kemudian 4A yang mau ke 4B naik pangkat 150 butuhnya 4B mau ke 4C butuh 150, ya. 4C mau ke 4D butuh 150. Dengan demikian, ahli madya mau ke ahli utama butuh 450, ya. 150 kalikan 3. Ya. Dan 4D yang di ahli utama yang mau ke 4C naik pangkatnya, maka butuh 200 angka kredit. Jadi Bapak Ibu harus hafal ini ya, harus mengetahui sekarang saya posisinya di mana, saya di jenjang apa, saya di pangkat golongan berapa ini, ya, sehingga saya nanti angka kredit saya ketika saya butuhkan berapa ya, kira-kira angka kredit kebutuhannya sekian, posisi saldo saya sekarang sekian, kurang berapa angka kredit lagi ya. Nah, Bapak Ibu nanti akan bisa memprediksikan kira-kira saya berapa tahun lagi ya kalau umpamanya nilai predikat saya itu baik. Nah, itulah. Jadi Bapak Ibu sekarang yang menjadi apa ya, cepat tidak karir Bapak Ibu ini yang tergantung Bapak Ibu juga. Begitu ya, sama seperti dulu nih dupak. Dupak kalau Bapak Ibu nggak ngumpulin dupak ya Bapak Ibu nggak bisa naik pangkat, nggak bisa naik jenjang jabatan. Ah ribet administratif banget dulu kayak gitu ya. Jadi tadi orang-orang bisa terhalang tadi ya, terkendala naik pangkatnya karena tadi nggak pernah ngumpulin dupak. Nah sekarang lebih simpel lagi Bapak Ibu cuma pakai SKP kok. Tapi tidak bisa otomatis kayak teman-teman yang pelaksana gitu ya 4 tahun sekali gitu ya bisa yang bersangkutan naik pangkat. Kalau ini enggak, tetap Bapak Ibu yang mengusulkan. Ya, walaupun katakan nilai Bapak Ibu nih saya analogikan seperti apa ya, sistem perbankan lah. Ya, seperti sistem perbankan di mana setiap nasabah tahu nih saldo masing-masing. Jadi Bapak Ibu udah ngerti ini saldo saya berapa gitu ya. Kemudian nilainya baik gitu ya mungkin ya. Terus itu udah terkumpul semua angka kreditnya. Saldonya udah mencukupi, tetapi Bapak Ibu nggak mencairkan dananya, istilahnya gitu ya. Untuk KP ataupun KJ ya sama aja, Bapak Ibu nggak akan cair ketika nggak mengusulkan, begitu ya. Sehingga tadi perlu awareness dari Bapak Ibu yang perlu dibangun. Tadi saya kurangnya berapa, butuhnya saya berapa, kira-kira berapa tahun lagi. Nah kalau pakai tadi sudah pakai aplikasi lebih enak lagi, gitu ya. Sekarang ini kami sedang sempurnakan aplikasi di kinerja kami agar tadi memudahkan para atasan untuk tadi ketika ada pejabat fungsional yang mau KP maupun KJ, tinggal semuanya formulir-formulir sudah tercetak. Nah, sekarang kami dalam tahap ke arah penyempurnaan aplikasi kami, begitu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, inilah nanti formulasi ya, formula rumusan untuk mendapatkan angka kredit ya. Mana di sini rumusnya, rumusnya Bapak Ibu ya, untuk mendapatkan angka kredit tahunan tadi ya. Persentase predikat kinerja dikalikan koefisien angka kredit tahun.
Ya, persentase predikat kinerja. Inilah yang disebut persentase predikat kinerja di sini yang merah ini. Sangat baik 150. Bapak Ibu dapat sangat baik 150% nih. Kalau baik berarti persentasenya 100%. Kalau butuh perbaikan yaitu 75%, kalau kurang 50%, kalau sangat kurang 25%. Ya. Kemudian dikalikan apa? Dikalikan koefisien tahunan. Inilah koefisien tahunan. Ya. Koefisiennya di sini per jenjang jabatan. Kalau ahli pertama 12,5, kalau ahli muda 25, ahli madya 3,5 dan ahli utama 50. Jadi ini udah ada contekannya, ada lampirannya ya, ini atasan ataupun Bapak Ibu sebagai pejabat fungsional nggak perlu repot-repot. Oh, saya ada di ahli muda nih, ya nilainya baik. Berarti lihat aja, oh kalau baik di sini kolomnya. Dah, berarti di sini dapat 25 angka kredit tahun itu. Kalau yang bersangkutan bisa sangat baik, berarti bergeser di sini dapat 37,5. Ya, jadi dasarnya tadi bisa baik ataupun sangat baik ya dilihat tadi dari dialog kinerja tadi. Ya, Bapak Ibu dapat tugas apa untuk tahun itu, RH-nya ketika sesuai ya di akhir tahunnya atau realisasi per bulannya gitu ya dinilainya itu akan terlihat sehingga tadi atasan tadi bisa layak memberikan nilai tadi ya tadi berdasarkan RH yang ada, mungkin juga rencana aksi yang dilakukan per bulan gitu ya. Kemudian dilihat progresnya tadi sehingga layak tidak yang bersangkutan mendapatkan nilai baik, sangat baik atau bahkan mungkin tidak sesuai dengan harapan, yang nggak sesuai dengan ekspektasi. Berarti butuh perbaikan atau bahkan yang lainnya kurang maupun sangat kurang gitu ya. Kemudian Bapak Ibu di dalam Permenpan 1 dimungkinkan kita bisa mengambil angka kredit secara periodik. Nah, ini Bapak Ibu, nggak hanya cuma tahunan, tetapi juga periodik, gitu. Periodik ini hanya ditujukan bagi mereka yang menggenapkan angka kredit untuk kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan. Jadi tinggal dikit lagi nih digenepin, gitu ya. Tinggal kurang, katakan saya kurang 5 angka kredit lagi bisa naik pangkat atau naik jenjang jabatan, nggak perlu nunggu setahun kelamaan. Gitu ya, sehingga yang bersangkutan bisa ngambil, katakanlah kayaknya saya butuh 3 bulan aja Bu, silahkan. Berarti nanti mengisinya adalah 3 ya, karena bulan ya, yang diambil adalah 3 bulan, berarti 3/12 gitu ya, dikalikan persentase predikat kinerja tadi. Jadi progres yang bersangkutan tadi di bulan ketiga tadi nilainya apa? Nah, ketika nilainya baik gitu ya, berarti 100%. Dikalikan koefisien angka kredit tahunan. Ya, berarti kalau yang bersangkutan ada di tadi jenjang muda berarti 25. Itulah perolehannya. 3/12 dikalikan 100% dikalikan 12,5. Berapa itu nilainya ya? Mungkin 5 sekian ya. Nah, itu perolehannya Bapak Ibu ketika dia mau tinggal menggenapkan kurang sedikit lagi, yang bersangkutan boleh menilaikan secara periodik. Kalau yang bersangkutan katakanlah saya masih 3 tahun lagi ya mau naik pangkat, berarti yang bersangkutan nggak boleh ngambil periodik. Ya, jadi harus tahunan penilaiannya. Berarti kalau tahunan adalah periode dari 1 Januari sampai 31 Desember total, bukan per bulan ya, bukan di Januari sendiri, Februari sendiri, nggak seperti, tapi 1 tahun itu progresnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian satu lagi Bapak Ibu, di mana tadi saya sampaikan di awal bahwasanya untuk model konversi ini untuk peningkatan pendidikan ya. Tadi kalau pendidikan sebagai syarat nggak dinilaikan, nggak bisa dinilaikan. Tetapi ketika peningkatan pendidikan maka bisa dinilaikan ketika ada teman-teman guru S1 gitu ya, kemudian melakukan peningkatan pendidikan di S2 bisa dinilaikan angka kreditnya, yaitu sebesar 25% dikalikan angka kredit kumulatif kenaikan pangkat. Ya, jadi contohnya di sini katakan ahli muda. Ahli muda tadi ingat ya, angka kredit kumulatif kenaikan pangkat katakan tadi butuhnya 100 ya. Berarti 25% kalikan 100 dapat 25 angka kredit dari peningkatan pendidikan. Kalau mamanya yang bersangkutan di ahli muda, gitu ya. Jadi harus tahu tadi ya, hafal ya ini ya. Angka kredit kumulatif KP-nya dia di jenjang apa gitu ya, di pangkat golongan berapa. Nah, itu dikalikan 25%. Lagi-lagi ini nanti yang menilaikan adalah atasan langsung Bapak Ibu. Jadi harus diakui keabsahannya dulu secara kepegawaian. Kalau udah sah dari BKN gitu ya, maka nanti ketika dituangkan dalam pak konversinya ya bisa dituangkan peningkatan ijazah. Lumayan dapat 1/4 jalan ya untuk bisa naik pangkat ya. Kemudian
Syaratnya predikat kinerja yang bersangkutan paling rendah bernilai baik baru bisa mengklaim peningkatan pendidikan tersebut. Begitu. Kemudian Bapak Ibu, inilah saya ingin menyampaikan inilah selanjutnya apabila tadi Bapak Ibu ya udah dapat SKP-nya di akhir tahun, udah dinilai. Nah, inilah yang dilakukan oleh atasan langsung. Ya, mekanisme predikat kinerja melalui angka kredit dan PAK-nya. Seperti apa sih? Tadi saya sampaikan bahwasanya di sini ya. Jadi pejabat penilai kinerja atau atasan langsung ya, itu akan menilai SKP dan perilaku pejabat fungsional, baik itu penilaian tahunan maupun periodik, sampai dapat tadi predikat kinerjanya. Apa nih predikatnya? Oh baik, oh sangat baik, oh ternyata butuh perbaikan gitu ya. Nah, kemudian dengan rumus tadi gitu ya, maka pejabat penilai kinerja atau atasan tadi akan mengkonversikan predikat kinerja tadi dalam bentuk angka kredit. Nah, formulirnya kayak gini Bapak Ibu. Inilah formulirnya. Semoga terlihat ya. Formulir konversi predikat kinerja ke angka kredit. Ini dibuat tiap tahun. Ya, oleh siapa? Oleh pejabat penilai kinerja atau atasan langsung. Tadi ya, kalau atasan langsungnya adalah kepala sekolah, ya kepala sekolah gitu ya. Kalau ini juga dibuat per orang. Umpamanya jumlah guru di sekolah tersebut ada katakanlah 40 orang, ya 40 orang guru yang dibuat begini gitu ya tiap tahunnya ya. Jadi contohnya di sini, oh predikatnya baik ya, tulis baik di sini. Kemudian persentasenya berarti 100% gitu ya. Kemudian koefisien dilihat tadi di jenjangnya. Oh, tadi ahli pertama 12,5, kalau di ahli muda 25, kalau madya 37,5, kalau ahli utama 50. Dapatlah angka kredit di sininya ya. 2 dikalikan 3 nih. Pokok dinilai baik 100%, katakan dari ahli muda berarti dapat 25, di sini 25 gitu. Nah, ini semua kalau masih manual ya menggunakan form-form ini. Tapi kalau nanti kinerja kami sudah ya memang sudah ada ya, sudah ada formulir ini semua Bapak Ibu, alhamdulillah sudah ada, cuma memang ada hal-hal yang perlu kami sempurnakan lagi yang lainnya gitu ya. Ya ini sehingga tadi sudah otomatis akan keluar predikatnya apa, persentasenya gitu ya, tahun itu akan keluar yang ditandatanganin oleh atasan langsung. Seperti itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini formulir 1, yang formulir selanjutnya adalah formulir kedua disebut dengan formulir akumulasi angka kredit. Ya. Formulir akumulasi angka kredit ini merupakan rekapitulasi data nih, ya, historisnya. Jadi yang bersangkutan tadi katakan di sini nih, tahun 2023 tadi yang bersangkutan di sini di formulir satunya nilainya baik ya, tadi ya di ahli muda ya. Tulis aja 2023 si X nih ya. Nih dapat 25 gitu ya. 2024 nih ternyata nanti di akhir tahun si ahli muda tadi nilainya ternyata sangat baik. Tulis sangat baik di sini. Berarti dapatnya 37,5 gitu ya. Terus 2026 berapa lagi lah? Itu. Inilah nanti rekapannya ya. Bukti lampirannya adalah ini formulir 1. Gitu ya. Oh nyari 2023 ya ini, 2024 buktinya mana ya ini juga gitu ya. Ya itu yang didasarkan dari SKP tadi penilaiannya ya. Jadi itu ada formulir yang berbeda ya. Jadi dari SKP Bapak Ibu yang di sistem gitu ya, kan sudah nanti ada nilainya ya, dilihat targetnya berapa, kemudian realisasinya berapa nilainya, sehingga tadi itu ketika sudah ada penilaian predikat kinerja otomatis nanti akan masuk ke formulir ini. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, yang formulir akumulasi ini juga ditetapkan juga oleh pejabat penilai kinerja begitu ya, dimana katakanlah yang bersangkutan dari seorang guru, dia di ahli muda posisinya di 3C, yang bersangkutan butuh selanjutnya untuk mau KP ke 3D, butuhnya adalah 100 angka kredit begitu ya. Sehingga dengan demikian, nah katakan bersangkutan yang dijumlahkan di sini nih, ternyata jumlahnya katakan di sini 110 gitu ya. Maka yang 110 ini langsung dituangkan inilah ke PAK-nya. Ini PAK konversi. Jadi PAK, nih ya, penetapan angka kredit, PAK ini baru ditetapkan oleh atasan langsung apabila sudah memenuhi angka kredit kumulatif untuk KP maupun KJ. Ya, jadi PAK ini nggak boleh ditetapkan tiap tahun,
Jadi kalau sudah memenuhi saja angka kredit kumulatif untuk KP maupun KJ, contoh kasusnya tadi adalah 3C tadi, mau ke 3D butuh 100, yang bersangkutan di formulir 2 tadi, formulir akumulasi tadi udah punya 110, langsung aja dituangkan di sini yang nomor 4 nih, angka kredit konversi. Nah, di sini nih 110, di sini di angka kredit yang baru nih, 110. Sehingga yang bersangkutan katakan ini kebutuhan naik pangkat, ketiga D butuhnya 100, dia punya 110, artinya dia punya kelebihan di sini, punya kelebihan 10. Sementara yang bersangkutan nanti untuk mau naik jenjang ke ahli madya butuh 200. Nah, sini tuliskan 200 sehingga masih kurang 90 karena yang bersangkutan sudah punya 110. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti kalau udah pakai sistem udah enak. Tapi ketika belum ada sistemnya, maka tadi challenge buat kita untuk melakukan secara manual. Nah, kalau manual berarti harus memahami ya secara ruhnya seperti apa ini gitu ya. Inilah PAK-nya tadi ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Angka kredit dituangkan dalam PAK ini tadi ya, ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja setelah memenuhi angka kredit kumulatif ya sebagai syarat kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi ya. Kemudian katakanlah tadi ini adalah si guru tadi ya, berarti kepala sekolah nih yang menetapkan. Katakan tadi yang bersangkutan mau naik pangkat tadi ya ke 3D ya. Nah, barulah ketika tadi ini sudah ada, barulah kepala sekolah tadi akan menyampaikan. Nah, PAK disampaikan oleh pejabat penilai kinerja melalui pimpinan unit kerja paling rendah JPT Pratama. Nah, JPT Pratama eselon 2 berarti harus disampaikan ya. Ini yang dari mungkin sekolah X gitu ya. Dia ada katakan ada 5 orang yang mau KP ataupun naik jabatan gitu ya. Sehingga tadi disampaikan kepada Dinas Pendidikan. Ya, Dinas Pendidikan tadi akan menyampaikan ke pengelola kepegawaian. Nah, di sini nih. Karena apakah ke BKD gitu ya, BKPSDM setempat, mungkin di sini dari kepala dinas dari dinas pendidikan ya. Jadi kepada BKD setempat ya. Berikut nih adalah apa ya, pejabat fungsional guru gitu ya. Di sekolah mana gitu yang mau naik pangkat, naik jenjang jabatan, atau di lingkungan kabupaten mana yang mau naik pangkat atau jabatan, langsung sudah ada data-datanya. Oh, di sekolah X ini ada 5 orang tadi. Oh, di sekolah Y ada sekian, sekian. Jadi data-data itu yang menyampaikan adalah surat pengantaran dari Kepala Dinas Pendidikan kepada Kepala BKD yang isinya adalah pak-pak para guru yang ditandatangani PAK-nya tadi oleh kepala sekolah masing-masing. Gitu, ya. Nah, begitupun juga yang pengawas sekolah. Pengawas sekolah berarti kalau pemainnya atasannya siapa tuh yang menetapkan SKP-nya, yang akan menetapkan di sini ya, apakah kepala dinas pendidikan sebagai atasannya atau apa, kalau pengetahuan saya atasannya pengawas sekolah, nanti kalau saya keliru mohon diluruskan ya, pengawas sekolah adalah kepala dinas pendidikan. Ya, berarti kalau kepala dinas pendidikan sebagai atasannya, berarti di sini juga kepala dinas pendidikan juga yang akan menyampaikan ke pengelola kepegawaian. Jadi beliau akan tanda tangan PAK-nya, juga akan menandatangani terkait surat pengantar ke pengelola kepegawaian. Begitu. Sama juga dengan kami gitu ya. Di kami ini kalau di pusat sudah disetarakan ya eselon 3, eselon 4, jadi nggak ada eselon 3, eselon 4, jadi atasan kami di JPT Pratama. Jadi pimpinan kami, direktur, beliau menandatangani PAK kami, beliau juga yang akan menyampaikan ke pengelola kepegawaian kami di Biro SDM kami, yang menyatakan yang pegawai-pegawai di lingkungan kami yang akan bisa naik pangkat atau jabatan gitu ya. Nah, setelah dari pengelola kepegawaian maka akan dilanjutkan kemana? Ke tim penilai kinerja PNS. Ini hal yang baru Bapak Ibu. Jadi tim penilai kinerja PNS ini saya analogikan seperti baper zakat. Di setiap instansi itu pasti punya baper zakat gitu ya. Jadi mungkin kalau di daerah mungkin sekda gitu ya, mungkin baper zakat ya, ya itu akan memberikan rekomendasi gitu kan ya untuk KP maupun KJ. Ini hal yang baru Bapak Ibu, sehingga ini juga perlu nanti dari apa ya, dari instansi pemerintah masing-masing, mungkin di pengelola kepegawaian ya, mungkin di BKD setempat gitu ya, mengatur terkait hal ini, terkait keberadaan kewenangan tim penilai kinerja tadi untuk memberikan rekomendasi ya PNS tadi, pejabat fungsional untuk KP ataupun KJ
gitu ya. Nah, kemudian hasil rekomendasi ini barulah nanti sebagai acuan gitu ya untuk yang bersangkutan bisa KP maupun KJ setingkat lebih tinggi. Begitu Bapak Ibu. Ini adalah satu slide tapi luar biasa, penting banget karena tadi ini merupakan perubahan saat ini yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, begitu Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita sudah menggunakan PAK tadi Bapak Ibu ya, gimana sih terkait karir kita selanjutnya gitu ya. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan terkait ini. Jadi Bapak Ibu, nah saya ingin memastikan juga ke Bapak Ibu ya, karir kita menggunakan yang konversi menggunakan PAK tadi, menggunakan predikat kinerja, bisa berlaku apabila Bapak Ibu sudah memastikan dulu nih bahwasanya angka kredit Bapak Ibu kemarin yang konvensional yang besar-besar tadi sudah diintegrasikan. Ya, jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan PAK integrasi. Jadi pastikan Bapak Ibu ya kemarin sudah selesai ya sebenarnya pakai aplikasi disepakati. Kemarin pakai kalau yang Kemdikbud yang jabatan fungsional guru itu juga menggunakan aplikasi tersendiri ya. Simpakin ya, Simpakin lah itu. Artinya itu sebenarnya sudah selesai di 31 Desember 2023. Jadi pastikan Bapak Ibu kemarin apakah PAK saya sudah berawal dari PAK integrasi. Sehingga saya bisa sampaikan karir Bapak Ibu bisa berjalan KP maupun KJ-nya berawal dari PAK integrasi dulu. Gitu ya. Oh sudah punya itu aman. Yang belum punya maka harus diintegrasikan dulu. Terus siapa yang mengintegrasikan? Nah ini sekarang masih ada kebijakan gitu ya. Ini belum ada kebijakan baru nih. Dimana tadi kita sudah selesai kemarin 31 Desember yang melakukan kemarin adalah oleh tim penilai angka kredit ya yang melakukan kemarin dan ditandatanganin oleh pejabat yang menetapkan angka kredit saat itu. Dan bisa didelegasikan yang lain-lain nih ada surat-surat gitu ya, ada pengelola kepegawaian ada yang lainnya gitu ya. Nah ini sekarang saat ini belum ada kebijakan lainnya sehingga harus menunggu kebijakan selanjutnya untuk mengisi kekosongan pasca 31 Desember 2023 ya, dimana tadi saya sampaikan bahwasanya kita perlu menyesuaikan angka kredit ke integrasi dulu karena tadi agar kita menyamakan kursnya ya. Tadi saya sampaikan ya bahwasanya manhaj konvensional sama konversi itu berbeda. Konvensional itu besar-besar angka kreditnya, padahal yang konversi itu, gitu ya, itu kecil-kecil, gitu ya. Sehingga tadi tools yang dipakai adalah menggunakan integrasi, di mana tadi dikurangi nilai dasarnya agar bisa menjadi kecil, gitu ya. Bukan hilang, tetapi disetarakan, jadi setara gitu ya nilainya ya. Nah, saya ingin menyampaikan contohnya apabila kita sudah mendapatkan PAK integrasi Bapak Ibu. Ya, ini ada contoh penghitungan selanjutnya ya. Apabila kita sudah menggunakan sudah berawal dari PAK integrasi, saya tidak ingin membahas terkait penyesuaian angka kredit ke integrasinya. Namun dalam kasus ini terlihat bahwasanya bersangkut 3C. Ya, yang bersangkutan sudah dapat PAK integrasinya 85, berarti yang bersangkutan di ahli muda ya. Ya, oke ya. Nah, kemudian yang bersangkutan memprediksikan tahun 2023 kemarin, karena kita sudah ada di zaman konversi, kemarin 1 Januari ya, sudah bisa dinilaikan angka kreditnya. Oh, ternyata nilainya baik. Nah, berarti yang bersangkutan bisa menilaikan itu, menambahkan. Oh, saya kalau nilainya baik, berarti 100% kalikan 25, saya sudah dapat 110 nih. Berarti saya pas nih bisa ke 3D, karena tadi kebutuhan untuk ke 3D hanya 100. Ya, sehingga dengan demikian Bapak Ibu untuk yang konversinya yang tadi ya di tahun 2023 dia dapat ini karena baik dapat 25 gitu ya. Nah, untuk selanjutnya menuangkannya bagaimana di sini nih Bapak Ibu? Di formulir akumulasi. Jadi evident PAK integrasi Bapak Ibu dituangkannya di sini nih yang bersangkutan tadi 2000 terkait kinerja 2022 gitu ya, yang PAK integrasi dapat 85. Dituangkan di sini saja evidentnya PAK integrasi dia gitu ya. Kemudian Januari Desember kemarin konversi predikat kinerja nilainya baik dapat 25, evidentnya mana? Yang lembar 1 tadi, yang lembar konversi angka kredit ke lembar konversi predikat kinerja ke angka kredit tadi. Nah, karena sudah terakumulasi dapat 110, maka dituangkanlah ini PAK-nya, formulir PAK-nya dapat 110 nih 110.
ya, sehingga dengan demikian yang bersangkutan sudah memenuhi untuk diusulkan ke kenaikan pangkat ke 3D, begitu ya. Ini Bapak Ibu saya ingin memvisualisasikan tadi yang bersangkutan, karir yang bersangkutan apabila telah memiliki pak integrasi. Selanjutnya gimana kalau umpamanya ada kasus-kasus yang lainnya ya? Nih contohnya lagi nih ya, yang bersangkutan ya 3D. 3D sudah punya pak integrasinya kemarin ya terkait kinerja di 2022 punya 178. Nah, ya punya 178 buat modal dia ya. Nah, tahun ini tahun 2023 bersangkutan kemarin dapat 25. Sehingga inilah formulir satunya ya yang konversi predikat kinerja. Selanjutnya tadi dibuatkan tadi ya formulir akumulasi tadi seperti ini. Jadi pak yang bersangkutan di pak integrasinya tadi dibubuhkan di sini saja 178. Ya, kemudian Januari Desember dapat 25 dengan bukti eviden masing-masing paknya, dan ini formulirnya ya, sehingga ketika yang bersangkutan ini dijumlahkan 203 sudah memenuhi untuk yang bersangkutan bisa mengujukan KJ naik jenjang jabatan ke ahli madya. Butuhnya ahli madya kan jumlahnya 200 ya. Nah, yang bersangkutan sudah memenuhi nih ya, 203 nih ya, sehingga dimasukkan di kolom yang lama 100 ya, karena kebutuhan 3C ke 3D itu 100, sehingga dibubuhkan sini 100, sisanya adalah 103 gitu ya, sehingga asumsinya dia mengumpulkan di 3D-nya ini adalah 103, begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi saya sampaikan kelebihan 3 angka kreditnya nggak bisa dipakai gitu ya, tadi sistemnya adalah pakai habis untuk naik jenjang jabatan gitu ya. Baik Bapak Ibu, itulah saya mencoba memvisualisasikan ya untuk karir kita selanjutnya kuncinya setelah memiliki pak integrasi. Nah, kemudian bagaimana kenaikan pangkat pejabat fungsional ya? Kenaikan pangkat Bapak Ibu, nah ini masih menggunakan regulasi yang sama, bahwasanya Bapak Ibu bisa naik pangkat apabila 2 tahun dalam pangkat terakhir, kemudian jelas memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk naik pangkat tingkat lebih tinggi. Gitu ya. Jadi kalau 3C mau ke 3D harus minimal 2 tahun dulu di 3C-nya gitu ya. Kemudian nilai predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Kemudian saya skip aja yang terkait hal ini. Selanjutnya di sini penetapan KP. Nah, penetapan KP ya masih seperti yang dulu juga ya Bapak Ibu ya, mungkin saya skip aja ya. Dan kemudian selanjutnya adalah kelebihan angka kredit. Kelebihan angka kredit Bapak Ibu bagi yang masih di jenjang yang sama 3C ke 3D tadi gitu ya, masih di ahli muda, maka masih bisa ditabung kelebihannya karena masih di jenjang yang sama gitu ya. Kemudian alhamdulillah Bapak Ibu untuk tahun ini periodisasi KP ya tidak lagi 2 kali. Kalau dulu April Oktober saja, sekarang sudah 6 kali setiap bulan genap. Ya, jadi Bapak Ibu ini udah kayak teman-teman mahasiswa nih ya. Jadi kalau kita belum memenuhi syarat di Februari, bisa kita ke April, bisa periode Juni dan selanjutnya ya sampai Desember terbuka. Artinya peluang KP ini lebih banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa gunakan kesempatan ini, peluang ini untuk karir lebih cepat. Apalagi tadi kita bisa menilaikan secara periodik gitu ya, bisa ngambil 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 9 bulan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah apabila saya ingin bertanya nih ke Bapak Ibu ya, nah karirnya JF itu seperti apa sih apabila ditemui KP bersamaan dengan KJ? Kira-kira naik jabatan dulu atau naik pangkat dulu Bapak Ibu? Jabatan dulu ya. Oh, jabatan dulu ya. Jadi Bapak Ibu, betul tadi yang disampaikan ya, bahwasanya karir JF adalah naik jenjang jabatan dulu. Jadi ahli madya dulu baru 4A. Itulah karirnya jabatan fungsional. Jadi penuhi dulu syarat-syarat naik jabatan itu apa? Ketika yang bersangkutan sudah lulus di jenjang jabatan yang baru, maka yang bersangkutan bisa naik pangkat. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, salah satu syaratnya untuk KJ adalah tadi satu, paknya sudah memenuhi. Ya, naik jabatan itu salah satunya paknya harus memenuhi. Kayak tadi contohnya di Madya butuhnya 200, bersangkutan harus punya minimal 200. Yang kedua, lulus uji kompetensi. Nah, ini ya harus, ini mutlak. Ya harga mati Bapak Ibu ketika mau jenjang jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
Kalau bicara uji kompetensi berarti ini ranahnya instansi pembina Kemdikbud di dalam membuat instrumen kenaikan jenjang jabatan, dan saya rasa Kemdikbud sudah siap instrumennya gitu ya. Tinggal nanti Bapak Ibu implementasikan sesuai dengan arahan dari Kemdikbud begitu ya. Nah, kemudian terakhir juga ada terkait formasi. Tapi kalau guru kayaknya tidak ada formasi ya untuk jenjang jabatan bisa-bisa aja ya. Nah, kalau pengawas sekolah ya berarti kan ada formasinya seperti itu ya. Jadi itu juga harus memperhatikan tadi formasi untuk yang bersangkutan bisa naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Nah, selanjutnya terkait hal ini. Ketika itu mungkin untuk yang rekan-rekan pengawas sekolah gitu ya. Ketika tadi katakanlah tadi karirnya pejabat fungsional tadi kan harus KJ dulu baru KP. Nah gimana Bu? Kalau tadi mau KJ tetapi formasinya penuh nih, berarti saya nggak bisa naik jabatan dong. Apalagi saya naik pangkat Bu. Kalau tadi sistemnya KJ dulu baru KP, gitu ya. Nanti yang bersangkutan katakannya 3D nih, ya 3D nih di pengawas sekolah katakan di ahli muda. Mau naik jenjang jabatan ke ahli madya udah penuh nih madianya Bu, gitu kan ya. Boro-boro saya bisa ke 4A. Gitu ya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu kami membuat aturan ya dalam Perban 3 bahwasanya bagi pejabat fungsional nih suatu hal yang baru juga ya Bapak Ibu ya, kami reform bagi pejabat fungsional tidak dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan fungsional atau tadi formasinya penuh, maka yang bersangkutan dapat diusulkan KP setingkat lebih tinggi sebanyak 1 kali. Ya, ini bersangkutan bisa ke 4A, tetapi tetap jenjang jabatannya masih di ahli muda. Gitu ya, jadi cuma 1 kali aja di 4A-nya gitu ya. Kemudian 4B-nya gimana Bu? 4B-nya harus pakai angka kredit, berarti yang bersangkutan ya harus ada formasinya di ahli madianya gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin mentoknya di 3D, alhamdulillah sekarang sudah terbantu bisa naik ke 4A. Itu bisa mentoknya dia kalau sampai selamanya istilahnya nggak ada formasinya gitu ya. Kalau ada formasinya baru yang bersangkutan bisa naik yang jabatan. Nah, inilah syarat-syaratnya Bapak Ibu ya, ketika mamanya yang bersangkutan tadi mau diusulkan kenaikan pangkat karena tidak tersedia kebutuhan. Ini semua syaratnya ada di depan layar ini. Di mana yang bersangkutan paknya sebenarnya sudah memenuhi. Katakan tadi bersangkutan tadi 3D gitu ya, sudah memenuhi untuk ahli madya. Ya, berarti sudah punya 200. Kemudian bersangkutan juga sudah lulus uji kompetensi untuk ahli madya. Gitu ya. Kemudian tersedia peta jabatannya. Nah, ini peta jabatan atau rumahnya. Walaupun rumah tersebut penuh formasinya. Gitu ya. Jadi pastikan memang ada petanya di SOTK-nya di instansi tersebut ada untuk diduduki oleh ahli madya walaupun tadi formasinya penuh gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kualifikasi pendidikan sesuai dengan syarat jabatan. Ya, kemudian predikat kinerja bernilai baik 2 tahun terakhir dan telah 2 tahun dalam pangkat terakhir serta memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai peraturan perundang-undangan. Ini syarat-syaratnya Bapak Ibu ya. Kalau ada di dalam kondisi ini silahkan mengusulkan ya. Kemudian selanjutnya di sini ya, ini bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan. Ini khusus yang teman-teman milenial nih yang baru nih ya. Kalau teman-teman yang sudah 3B gitu ya, rekan-rekan yang sudah 3B peningkatan pendidikan langsung aja dinilaikan tadi rumusnya ya, 25% dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat, udah selesai. Namun posisinya ini, saat ini kita akan membahas terkait khusus yang duduk di 3A. Kenapa Bu? Kok dikhususkan? Ya, karena kalau yang sudah 3B ke atas tadi sudah dia akan sesuai. Dia sudah punya S2 tuh kan, palingnya kok punya S2 tuh kan harusnya di 3B gitu ya. Nah, bagi yang posisinya masih 3A, dia punya pendidikan S2, seharusnya yang bersangkutan, nah ini terinspirasi dari karirnya karirnya pelaksana Bapak Ibu. Teman-teman pelaksana itu kalau yang bersangkutan 3A gitu ya, punya nih S2, dia bisa serta-merta bisa langsung ke 3B. Gitu ya. Nah, ini yang juga kita mau implementasikan di karirnya pejabat fungsional. Jadi dalam Perban 3 kami mengatur bahwasanya bagi teman-teman yang guru katakan gitu ya, yang masih 3A punya ijazah S2, maka yang bersangkutan bisa dinilaikan oleh atasannya nanti ya di dalam paknya ya. Ini ada 2 kasus, ada 2 mekanisme. Yang mekanisme pertama apabila angka kreditnya sudah memenuhi ke 3B. Jadi Bapak Ibu untuk ke 3B itu butuh 50 angka kredit. Nah, yang bersangkutannya si 3A-nya tadi itu punya angka kredit 37,5 nih sebelumnya. Ditambahkan angka kredit dari peningkatan pendidikan. Ya tadi rumusnya ingat ya, 25% dari kebutuhan kenaikan pangkat
Ya, 25% kali 50, 3A ke 3B butuh 50 ya, sehingga dapatlah 12,5 untuk peningkatan pendidikan. Sehingga 37,5 ditambah 12,5 dapat 50. Pas banget 50 ini adalah kebutuhan untuk ketiga B. Sehingga yang bersangkutan ketiga B-nya pakai angka kreditnya saja. Kemudian mekanisme yang kedua, apabila angka kreditnya belum memenuhi untuk ketiga B. Ya, ini contoh yang kedua adalah kasusnya Zul gitu ya. Zulfikri ini punya 12,5 ditambahkan, ya ini angka kredit yang punyanya dia sebelumnya 12,5 ditambahkan peningkatan pendidikan dia dapat 12,5 baru dapat 25. Padahal tadi kebutuhannya 50, masih kurang 50 lagi. Sehingga dengan demikian yang bersangkutan bisa diusulkan PI penyesuaian ijazah. Dulu PI untuk pejabat fungsional nggak pernah ada. Nah sekarang ya dengan perban 3 akhirnya ada. Karena tadi kami mengatur regulasi-regulasi yang kami saat ini sesuaikan dengan kondisi sekarang. Apa yang menarik di jabatan fungsional? Orang pelaksana aja, teman-teman pelaksana aja begitu yang 3A punya S2 bisa langsung ke 3B, mosok pejabat fungsional ya nggak bisa seperti itu, cuman gara-garanya apa? Kreditnya kurang gitu loh. Sehingga bisa dikatakan kasih aja yang bersangkutan kekurangannya ini. Berapapun kekurangannya dianggap penuh. Apabila yang bersangkutan sudah punya S2, sudah diakui gitu ya. Nah, itu dapat 50 semuanya sudah termasuk itu peningkatan pendidikannya. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya di sini Bapak Ibu, selanjutnya di sini adalah untuk kenaikan jenjang jabatan. Nah, untuk kenaikan jenjang jabatan saya tadi mengingatkan Bapak Ibu ya, kenaikan jenjang jabatan inilah ya, ini nih kenaikan jenjang jabatan ini syaratnya. Ada formasinya ya. Kemudian kredit kumulatif untuk memenuhi kriteria angka kredit untuk kenaikan jenjang jabatan, predikat kinerja paling rendah bernilai baik 1 tahun terakhir dan mengikuti lulus uji kompetensi. Nah, ya, kemudian inilah mekanismenya Bapak Ibu untuk mengikuti UKOM. Ya, jadi Bapak Ibu harus mengusulkan tadi dokumen-dokumen uji kompetensi, salah satunya PAK-nya sudah memenuhi, berarti PAK-nya ditetapkan atasan, gitu ya. Kemudian syarat-syarat yang lainnya mungkin SKP berapa tadi ya, 1 tahun terakhir, nilai baik dan lain-lainnya. Nah, itu nanti disampaikan ke instansi pembina. Ya, untuk mau UKOM gitu, kalau sekarang instansi pembina sudah punya katakanlah mendaftar dengan link ya, sekarang semua serba digital gitu ya. Nah, berarti nanti instansi pemerintah Bapak Ibu gitu ya, mungkin nanti ngupload apa gitu ya. Nah, setelah itu nanti akan setelah adanya verval, mungkin Bapak Ibu akan nanti diundang gitu ya untuk mengikuti uji kompetensi oleh instansi pembina. Instansi pembina nanti yang menyelenggarakan uji kompetensi, bahkan instansi pemerintah di tempat Bapak Ibu juga bisa melakukan menyelenggarakan uji kompetensi, tapi harus berkoordinasi dulu gitu ya dengan Kemdikbud ya selaku instansi pembina. Nah, kemudian nanti instansi pembina menerbitkan ya yang bersangkutan ini lulus atau tidak nih uji kompetensinya gitu ya. Nah, setelah itu dasar rekomendasi itulah nanti yang digunakan untuk naik pangkat atau naik jenjang jabatan gitu ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya inilah bentuknya nanti SK kenaikan jenjang jabatannya seperti ini. Ya, kemudian ini juga contoh kasus ya tadi yang terkait naik naik jenjang jabatan ya, istilahnya tadi pakai habis ya, udah dipakai maka habis sudah, kelebihan berapapun tidak bisa diperhitungkan. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, ini yang slide terakhir yang ditunggu-tunggu ya. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa literasi. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya